Polisi membongkar kasus pembunuhan mahasiswi berinisial IM, berusia 23 tahun, yang diduga dilakukan pacarnya berinisial FF, seorang remaja berusia 16 tahun, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Teriakan terakhir korban sebelum ditemukan tewas di kamar kosnya ikut terungkap dari kesaksian para penghuni kos. Jasad IM ditemukan pada Jumat malam, 12 September, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban dalam posisi telungkup di dalam kamar kos dengan luka lebam di bagian leher, wajah, dan tangan. Beberapa jam setelah penemuan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap FF di rumahnya pada Sabtu dini hari, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Ciracas dan selanjutnya ke Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyatakan perkara ini masuk kategori anak berhadapan dengan hukum. Kesaksian penghuni kos memberikan gambaran suasana sebelum kejadian. Pemilik kos, Syarif, menyebut sejumlah penghuni mendengar suara gaduh pada Jumat dini hari, seperti benda jatuh disertai teriakan korban. Dari dalam kamar juga terdengar suara seorang laki-laki yang diduga sedang bertengkar dengan korban. Warga sempat melihat seorang pria yang diyakini pacar korban keluar dari kamar kos, bahkan sempat dikejar oleh penghuni lain. Namun keesokan harinya, sekitar pukul 10 hingga 11 siang, terduga pelaku diketahui kembali datang ke kamar korban. Seorang penghuni melihatnya masuk, namun tidak menaruh curiga karena mengenal pelaku sebagai kekasih korban. Setelah itu, pelaku tidak lagi terlihat hingga akhirnya korban ditemukan tak bernyawa pada malam harinya. Beberapa penghuni kos mengaku sempat berpapasan dengan pelaku, tetapi tidak menaruh perhatian lebih. Mereka baru menyadari adanya kejanggalan setelah polisi mendalami kasus ini. Syarif sendiri merasa heran, bagaimana seorang remaja yang masih berusia 16 tahun bisa nekat melakukan perbuatan yang begitu kejam. Kini polisi terus mendalami motif dan kronologi lengkap peristiwa ini, sementara jasad korban sudah dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blampidi Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.